Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dibersamai dengan jamaah Sapari Subuh, Minang dan simpatisan, karena bukan saja jamaahnya Minang saja, ada juga dari jamaah-jamaah yang lainnya. Nah, kecil. Tentu kita sangat bersyukur dengan tambahan jamaah ini, sehingga masjid kita makin ramai, dan selesai itu nanti ada perlontongan, bukan pertolongan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu ketika Islam belum menyentuh di level-level masyarakat bawah, itu warga kita memohon petunjuk, memohon pertolongan lewat alam. Maka yang disembah adalah pohon-pohon besar. Yang dikeramatkan adalah kuburan-kuburan tua. Nah, kalaupun ada pohon-pohon besar, jangankan untuk dipangkas, ditebang, dikencingi atau dibuat tempat main saja tidak boleh, tidak berani anak-anak, karena pohon tersebut dianggap bisa melindungi masyarakat baik dari ancaman bencana maupun dari gangguan yang lainnya, seperti gangguan setan yang disembah kan, jadi gerot setan itu. Pola pemikiran pada saat itu, dan ternyata sesuai dengan keyakinan waktu itu, tidak banyak bencana. Kalaupun ada angin, karena pohonnya kuat, akarnya menghunjam ke tanah dan tidak dibuat untuk bakar sampah di pinggir batangnya, dia akan tetap melindungi angin sekencang apapun. Ketika hujan deras, titik hujan itu turun ke daun, daun mengalir ke ranting, ranting ke dahan, dahan ke pohon, terus seperti itu. Masyarakat ke sungai, setelah 2 jam air hujan turun, sungai mulai naik 10 cm, 15 cm. Yang dari sungai ngasih kabar, jangan turun mandi, sungai mulai besar. Itu. Kalaupun banjir, lambat antisipasinya ada. Sekarang hujan di Tengah Penanjung itu, orang Tanjung Agung
Orang Tanjung Jaya tidak tahu menau kebagian banjirnya. Karena begitu hujan, tidak ada lagi penghambat air tersebut, langsung turun. Nah ini kejadian yang menimpa kita. Sebagaimana doa Pak Prof Zubaidi tadi, kita juga berharap bahwa Bengkulu ini aman-aman saja dari banjir, dari longsor, dan dari segala bencana alam yang lainnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita telusuri pagi ini tentang macam-macam musibah. Satu, bencana alam. Yang kedua, bencana sosial. Yang ketiga, bencana moral. Ketiga-tiganya ini itu berimbas kepada kita manusia. Pertama, bencana alam. Mengutip dari KDM, dia bertanya, berapa lama Indonesia ini dijajah oleh Belanda? Dijawab oleh audien, 350 tahun. 350 tahun kita dijajah Belanda, tidak ada satupun gunung yang gundul. Mereka mengambil rempah-rempah, pala, cengkeh, kemiri, kulit manis, itu ditanam dulu baru berhasil. Sehingga di samping membuat hutan baru, mereka mengambil hasil yang ditanam, walaupun bukan mereka yang menanamnya, rakyat kita. 350 tahun Belanda menjajah, tidak ada 10 senti pun laut yang dipagar. 350 tahun Belanda menjajah, justru jalan-jalan nasional, jalan provinsi yang kita pakai sekarang adalah hasil dari zaman Belanda. Dan gedung-gedung yang dibangun, cek gedung kantor pos Lamu di kampung tuh, dan BRI Lamu di sekitar itu. Berapa kali kita gempo, rasanya retak pun tidak apalagi roboh. Artinya sedemikian Belanda menjaga Indonesia walaupun kita dijajahnya. Baru 80 tahun kita merdeka, gunung habis, laut dikapling, sungai kering. Belanda nanam baru ngambil hasil, yang kita ngambil hasil nanam tidak. Itulah yang batu bara, kerok situ kerok sini. Aturannya itu mesti direboisasi, penanaman ulang, direklamasi. Alhamdulillah tidak dijalankan. Raja Ampat begitu indah, dibongkar karena ada nikel. Begitu Lagundul, terkejut. Nah, siapa yang membuat aturan? Kempul. Nah ini kita. Emas juga itu. Nah sekarang sedang dirancang untuk membongkar Seluma, yang katanya emas Seluma lebih besar dari potensi Papua. Cacam. Kita baru lahir kemarin inilah seolah-olah. Untuk apa? Supaya izinnya lancar. Kalau Seluma itu seperti itu kelak, pahit angin. Orang Seluma nak jadi direktur, manajernya di situ. Syukur-syukur diterima sebagai security, itu pun sulit. Yang ada hak kita selesai. Inilah kenyataannya. Nah, pahitnya dalam musibah di ujung Sumatera ini muncul bencana sosial. Apa bencana sosial? Presiden turun.
bawa bantuan. Cuman di karung bantuan tuh ada foto Prabowo. Kita sih tidak ngeh lah, lajulah bantuan presiden. Rocky Gerung ngomong, kita patungan di masjid Baitur Rahman ini, pas dikasih ke Basnas, muncul foto Julisman seorang, bantuan Julisman. Sakitlah hati awak nih. Kira-kira itu yang bantuan presiden itu pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBN. Nah, ngapo gambar Prabowo seorang di situ? Bantu-bantulah, tidak usah pakai Prabowo. Masih lama kampanye ini. Itu maunya orang-orang pintar. Kalau kita tidak ngeh tuh, kepala BNPB ngomong pulo, itu cuman mencekam di media sosial, pala baknya kayak itu. Orang rumah sampai terendam, mati beratus, begitu turun baru minta maaf. Kata kasat, siapa yang akan membayar rekening telepon mereka? Langsung dijawab oleh Dini Sumargo. Kasih tahu berapa tagihannya, bayar dengan saya. Tidak bermalu pejabat kita ini. Anggota DPR RI ngomong baru nyumbang 10 miliar. So Aceh dia nyumbang berapa? Negara nyumbang triliun. Negara tuh bukan nyumbang, memang kewajibannya. Inilah dikatakan bencana sosial. Apa yang terjadi? Cek di mana rumah lanang itu, bongkar siapa lanang itu. Kalau tidak sabar akan digerus seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya. Ada juga menteri gotong beras. Allahu Akbar. Bukan kita jijik kita nengok yang model itu tuh. Masyarakat tidak perlulah seperti itu. Nak bantu, tidak bantu, ini sudah terjadi. Nah ini. Nah maka rakyat bantu. Dulu kita bangga Menteri Sosial sambil nyumbang sambil nangis. Karena betino mudah tersentuh. Kini Menteri Sosial entahlah hadir tidak. Begitu ngomong, tolong siapapun yang bantu itu diaudit bantuannya. Apa hak Jo nak mengaudit bantuan dari Masjid Baitur Rahman ini? Kenapa model ini kita bernegara sekarang ini? Nah inilah yang membuat emosi kita meledak-ledak. Kasihan Bahlul 97% listrik menyala. Marahlah orang Aceh. Tidak sampai 50% mesti menyala. Minta maaf. Marolah pejabat-pejabat ini. Tak usahlah yang kira-kira mempersusah keadaan yang ada. Ditambah lagi Prabowo nyumbang ke hutan tropis 16 triliun, nyumbang ke daerah bencana 4 miliar per provinsi. Allahu Akbar. Itu. Kenapa demikian? Nah ini model kita. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Cuman ini menyakitkan. Di tengah-tengah itu tidak putus bencana moral. Itu. Orang sibuk bencana di ujung Sumatera. Pak Camat nggarap P3K di Seluma. Ya Allah. 2 hari ini viral. Anak umur 12 tahun membunuh mak kandungnya dengan 20 tusukan. Anak SD jam 5 membunuh mak kandungnya. Agak sego masuk akal. Sebab anak SD itu tidak tahu di mana daerah mematikan. Masa 20 tusukan maknya tidak berani melintir tangan anaknya. Hari ini muncul ada indikasi suaminya itulah pelaku. Ngapo kita hobi dan menutupi hal-hal yang demikian? Ini bencana moral. Belum lagi urusan-urusan yang kita tidak tahu menahu. Narkoba terus berjalan. Judi online tidak bisa dihapus.
praktek-praktek pinjol terus menjerat masyarakat. Jadi kita terlilit dengan seperti itulah. Ekonomi kita sulit, lapangan pekerjaan kita susah dengan kondisi seperti ini. Dan yang ketiga, bencana alam. Dari dulu bencana alam itu tujuannya cuma 3 tulah. Ujian iman, teguran, azab. Apa ujian iman? Allah ingin melihat iman orang yang ditimpa bencana. Iman ini tak nampak, Pak. Saya tidak tahu tebal tipis, kuat lemahnya iman Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak tahu mereka-reka sebesar apa, setipis apa iman saya. Hanya kita bisa melihat dari indikasinya. Indikasi. Tanda-tanda lah. Kalau rajin ke masjid, tanda beriman. Kalau dia nutup aurat, lah tanda-tanda beriman lah. Kalau dia kita ajak untuk makan hari Kamis, maaf, saya saum, kata, oh beriman itu. Ada kita tengok dia baca Al-Quran, oh beriman itu. Tanda-tandanya. Tapi tanda-tanda itu tidak bisa mewakili jamaah sekalian. Ngapo? Ada tak Pak Ustaz di rumah kita mainnya? Ada. Ngapo? Tandanya mobilnya ada. Aku bawa, dibawa oleh orang, numpang ke orang, pergi ke sini. Ciri itu tidak menentukan bahwa orang tersebut beriman. Dari mana Ustaz tahu? Snuk Hagranye itu Islam, sudah berangkat haji, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, beraya sekeliling Aceh itu. Ulama kata orang Aceh. Hebat lanang ini Belanda yang pengecualian, pakaian jubah 30 juz dia hafal, gelar sudah haji. Apa yang terjadi? Selesai orang Aceh kena Snuk Hagranye. Karena nak masuk nyerang Aceh tak bisa, maka ikuti gaya Aceh. Artinya Snuk Hagranye tidak beriman. Buktinya niatnya itu hanya untuk macam mana menundukkan Aceh. Itu. Macam mana mengukur iman seseorang? Gerot tempat kita belajar. Nabi Musa itu depan laut, belakang Fir'aun. Maju ke laut lebar, nunggu Fir'aun mati. Tapi Musa tidak stres. Dia bukan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi menghunjam ke dalam hatinya. Dia tunggu saja apa perintah Allah. Apa perintah Allah? Kata Allah, lemparkan tongkatmu ke laut. Dia tidak tahu fungsi tongkat itu. Begitu dilempar, laut terbelah. Ternyata sabar itu di ujung perjuangan. Iman itu dibuktikan oleh Allah. Betapa kalau kita berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim, kita sekarang ini Pak, luar biasa dengan hidayah Allah ini. Ada anak lulus P3K, baknya syukuran motong kambing. Acara apa nih Pak? Syukuran, woi anak lulus P3K, motong kambing. Ibrahim jadi nabi, tidak ada pangkat jabatan lebih gerot dari nabi dan rasul. Baknya azan, tukang buat patung, tidak dapat petunjuk. Nah kita dikasih hidayah, tidak bertemu nabi, tidak bertemu rasul, tidak bertemu wali songo. Kalaupun bertemu wali kota, itu pun sego. Itu. Nah ini kita dapat hidayah luar biasa. Ibrahim
Raja Namrus dan bapaknya saingan, kata baknya bakar baik. Dibakar Nabi Ibrahim. Lah siapa melawan? Orang sebanyak itu kuasa di kerajaan. Ditimbun kayu, masukkan Ibrahim ke dalam itu. Begitu api padam, Nabi Ibrahim bangun dengan kedinginan. Kenapa? Dia tidak cuma di mulut hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi memang betul-betul dia menikmati sajian Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengelak tidak mungkin lagi. Dari situlah muncul cerita kisah Pipit dengan cicak. Mondar mandir Pipit ini ngangkut air, berapalah paruh Pipit cur cur. Kata cicak prai bau lak no co agen guna cuci mata ya apa ya beda. Pacak bahasa rejang cicak. Berhentilah kata cicak. Niupkan air ke sini, ada fungsinya. Apa kata Pipit? Aku sadar api sebesar itu tidak akan mati, tapi aku ingin Allah melihat aku di pihak mana. Oleh cicak ditiupnya api itu. Berapalah hawa cicak ni niup. Dari situ Allah melihat di mana posisi cicak, maka itu sunnah hukumnya membunuh cicak. Cuman malam Jumat daripada membunuh cicak lebih baik baca Quran, baca Yasin dan sibuklah kita nyari cicak. Tapi kalau membunuh cicak hukumnya sunnah. Nah ini Nabi Muhammad, kalau dia teruskan perjalanannya ke Yasrib, Madinah, pasti dia terkejar. Lalu untuk sambil jeda istirahat, mengelabui orang Quraisy, masuklah ke Gua Sur. Tidak cak kita gunungnya di atas, guanya di bawah. Ini naik ke puncak tu. Untuk masuk harus kaki duluan. Sempit. Dan itu tidak begitu dalam. Karena itulah tempat peluang bersembunyi. Allah suruh merpati bikin sarang telur, Allah suruh laba-laba bikin sarang. Kafir Quraisy sampai, sarang laba-laba tidak rusak. Cukup bagi Allah untuk mengelbaui. Kata orang kafir Quraisy, tidak mungkin Muhammad turun ke sini sebab sarang ini masih utuh. Itu kalau kita berserah kepada Allah, selalu ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini iman. Kita berharap keluarga kita yang di Padang, yang di Sumatera Utara, yang di Aceh Tamiang tu ya Allah, puso naik truk naik puso, ada yang lumpurnya sampai ke ujung atap. Saya terbayang macam mana membuang lumpur itu. Taruhlah ada alat berat, nak berapa minggu menyelesaikan alat berat tu. Yang di rumah, di dalam rumah rumput tu macam mana alat berat nak ngerok itu? Ya Allah, sedemikian dahsyat kejadian tersebut itu. Masih juga ada pernyataan saya baca di sosial media dari Sofyan Jalil, entah menteri apa-apa itu, ternyata bukan karena masalah luasan kebun sawit. Berhentilah ngomong, orang tidak percaya. Kalau hutan itu masih utuh, tidak akan sedahsyat itu pengaruhnya. Mungkin ya, insyaallah tidak sedahsyat isu. Nah ini, jadi berhentilah ngomong-ngomong yang menyakitkan. Kita yang di Bengkulu tersakiti dengan omong itu, apalagi tobo-tobo yang menderita di situ. Ini. Nah, kemudian tentu yang kedua, ini peringatan. Buat siapa? Kalau masyarakat kita ini tinggal pasrah baik, tapi peringatan kepada gubernur, kepada presiden, kepada wali kota, bupati. Kalau Helmi Hasan tetap melanjutkan tambang emas di Seluma, mungkin sebulan tidak terasa, setahun tidak, tapi puluhan tahun yang akan kelak akan selesai juga kita. Kalau Bupati Seluma itu ngotot untuk membabat hutan itu dan itu hutan lindung, akan mungkin akan tergerus juga. Artinya ini peringatan bagi semua, bagi kita. Jadi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat ini
Saya mohon maaf Pak, macam mana nak menutup bola tikus itu dari transshipment dulu? Ya Allah, sego Pak, saya ditelepon orang nomor tidak dikenal. Anda siapa? Siapa di belakang Anda? Saya ini galak konyol. Saya bilang tidak ada apa-apa di belakang saya seorang di kamar. Oi gerot kau ya, olah idak pula. Kamu tahu saya jenderal bintang 2. Lah apa urusannya dengan Anda? Kenapa Anda tutup bola tikus? Saya gubernurnya, saya tutup. Besoknya telepon lagi. Kita ngomong baik-baik di Indo. Kalau nak baik-baik, ngomong baik-baik. Apa caranya, macam mana? Tidak ditutup transshipment itu. Tidak ada caranya kecuali ditutup. Itu pula lah mungkin saya kuat untuk di penjara tu kemarin. Ada lahan di sebelah itu tempat pelatihan gajah sebelah itu. Itu potensi batu bara. Sampai ke saya minta rekomendasi, tidak saya rekom. Yang punya perusahaan marah, diajukan apa namanya ke MA, keluar rekomendasi dari MA untuk supaya itu dikebirkan. Datang orang tersebut mantan Wakapolri itu datang, izin Pak Gub, kami dari Jakarta. Iya Pak, silakan. Ada apa Pak? Nah alhamdulillah kita dapat rekomendasi dari MA bahwa perusahaan batubara kita di sebelah itu diizinkan. Bapak dapat izin dari mana Pak? Dari MA. Silakan MA rekomendasi itu. Merah muka Bapak. Aku tidak tahu kalau Bapak itu mantan Wakapolri itu tuh. Nah umat kan masih bigal itu. Nah itu marah dia. Karena mengapa? Lah pusat pelatihan gajah dijadikan kemana gajah tuh lah? Nyerang orang situlah. Nah ini kondisi, maksud saya bukan saya hebat, tidak sejengkal pun perusahaan tambang batu bara dan perkebunan yang lolos di zaman saya itu. Kalau enggak saya bilang bagi hasil. Kasihan masyarakat kita, upah dodos baik itu tidak masuk dalam BPJS-nya karena dianggap kita buruh harian. Tanah habis, saya tengok PT Bio tuh. Orang Kota Titi itu jarak 10 meter dari dapurnya sudah lahan PT Bio dulu. Habis selesai. Kemana tuh betul ndak tanah? Kerja di situ berhari-hari bertahun-tahun, model itulah kerja kita. Demikian yang kita bisa nikmati dari hidup ini. Ini kondisi yang bukan saya katakan saya bangga. Itu kondisi yang ada di kita. Selesai kita. Nah ini teguran. Yang berikutnya azab. Apa azab? Nah segalanya. APBN kita terkuras, APBD kita nyumbang ke situ, pribadi-pribadi kita nyumbang. Azab bagi mereka yang mati, belum tentu ketemu bangkainya sampai sekarang. Yang rumahnya rusak, macam mana nak memperbaikinya? Harta yang ada lah habis, nak ngumpulkan lagi sulit. Mobil berlimpangan, tidak dijual kawan lagi, entah hidup entah tidak, entah masih dipakai entah tidak. Yang penting nyawa selamat. Azab galau itu tuh. Kita juga nengoknya peri begitu azab di kita. Untuk supaya kita jadikan ini sebuah peringatan yang luar biasa bagi kita, agar kita pikir bagaimana ke depan ini menjadi baik. Tentu ada solusinya. Nah ini ceramah kita yang tadi pembukaan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam itu tidak agama buntu, selalu ada solusinya. Yang pertama, pendidikan Islam secara holistik, penanaman nilai-nilai agama dan moral anak sejak dini. Hanya susah. Ada Pak Mansur, anaknya demam, murid SD, pegangnya kening anaknya, cerita di medianya cak itu. Bapak ini dituduh oleh orang tua anak tu pelecehan seksual. Ikut LSM di situ, diadukan, kena penjara 5 tahun. Gara-gara nempelkan tangan di kening anak. Kebetulan anak tu tino. Macam mana itu dibuat jadi pelecehan seksual? Luar biasa hukum di negara kita. Nah ini kondisi yang ada.
Maka tetap kita sebagai orang tua macam mana menanam nilai-nilai moral agama pada anak kita sehingga dia punya karakter berakhlak mulia. Kebanggaan itu Pak bukan punya anak sukses dalam memimpin perusahaan sebagai CEO. Tidak anak tersebut jadi bupati wali kota, tapi ketika anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, tutur katanya bagus, akhlak keturunan. Dan ini berat tantangannya, sebab mulai dari lahir anak tersebut sudah kenal dengan Android, sudah kenal dengan mainan. Orang-orang lebih banyak membujuk anaknya supaya tidak nakal, dikasih HP 4-5 jam tahan anak itu. Entah datuknya tahu macam mana, tapi cucunya lah faham macam mana untuk top up, macam mana untuk ngisi kuota dan pulsa. Datuknya tidak paham. Ini kondisi yang ada. Yang kedua, solusinya keteladanan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu melarang kita membunuh binatang kecuali yang berbahaya. Ular, kalajengking, lipan. Yang lebih daripada itu, biarlah dia hidup itu. Karena dia punya juga hak hidup. Dilarang mematah-matah ranting pohon. Saat berihram umroh atau haji, mematah pohon dahan itu kena dam gitu, terdendau. Supaya apa? Menghormati juga hak tumbuhan yang tumbuh, dia juga berhak hidup. Masalahnya bukan masalah dam. Ada saya dites oleh jamaah umroh, Pak Ustaz nak bertanya, dam ini ketika pelanggaran inilah atau sampai mati kita kena dam? Saya bilang sampai mati kita kena dam. Sebab yang bertanya ini orang tasawuf, orang suluk. Sampai mati kita kena dampak, saya bilang. Kalau pelanggaran ini 3 jam kita pakai ihram nih, insya Allah kita tahan. Tapi lepas ihram kita tidak sadar kita juga kena dam. Apa dam tu? Tebusan. Apa tebusan? Berdosa tobat, berdosa tobat, berdosa tobat, berdosa istighfar. Itu damnya. Sampai kita mati. Maka ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Itulah maka Rasul mengajarkan kepada kita saat sujud terakhir itu, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni ya Rabb taubatan nasuha. Setiap sujud akhir kita. Nah ini dam kita seumur hidup. Ngangguk-ngangguk bapak tu. Bukan sekedar dam itu. Ketika membing umroh saya bilang tidak ada kita istilah sengaja tidak sengaja. Ketika melanggar dam, melanggar pantangan ihram, bayar dam. Sengaja tidak sengaja. Sebab kalau kita ngomong tidak sengaja tidak apa-apa, kelak rentan. Ai tidak sengaja, ai tidak sengaja. Lah tidak yang dikajinya pantangan ihram ini. Maka dia omong tidak ada istilah sengaja tidak sengaja. Kalau melanggar bayar dam. Apa Pak Ustaz? Motong kambing, carilah dewe, potonglah dewe, makanlah dewe. Lah kemana Pak Ustaz? Tanah Arab nih. Aku bukan juga orang Indonesia, orang Bengkulu. Tidak aku ngerti. Supaya dia sadar hati-hati untuk hal yang demikian. Nah itu. Nah yang ketiga solusinya adalah peningkatan syariat dan keadilan. Itu. Islam ini satu dari 3 rukun agama. Arkanuddin salasa. Rukun agama itu 3.
Yang pertama, Islam. Islam tu aturan-aturan. Macam mana nak solat, ada aturannya. Mesti berwuduk dulu, pakaian mesti suci, tempat dan badan mesti suci, menghadap kiblat kalau kondisinya itu kita bisa menghadap kiblat. Tapi kalau di pesawat, di mobil, tak tahu kita menghadap kiblat, kita zuhur di tengah hutan, tidak tahu pedoman-pedoman di hutan, kita kemana menghadap, sah dia. Itu pengecualian namanya. Inilah syariat, aturan-aturan. Puasa ada aturannya. Nah, hidup ini kalau kita ikuti dengan aturan, indah Pak. Yang kedua, rukun agama itu iman. Seperti saya katakan tadi, iman itu tidak nampak, tapi kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, itu sasarannya di iman. Macam mana jurus ini kena, itulah dibuat, namanya tarekoh. Tarekoh itu adalah panduan untuk kita berzikir dengan zikir yang pas, tahu menempatkannya. Yang ketiga rukun agama itu ihsan, tingkat tertinggi. Anta budullaha ka'annaka yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Mustahil kita bisa melihat Allah. Yakinilah Allah melihat kita. Macam mana melihat Allah Pak Ustaz? Tidak boleh, kata Nabi. Caranya macam mana? Tafakkaru fi khalqihi wala tafarraqu bi zatihi. Pikirkan apa ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Sebanyak ini ciptaan Allah. Kita manusia ini begitu sempurna dijadikan Allah. Itu adalah sarap-sarap yang dibuatkan oleh Allah. Terjepit satu sarap ini, laidak pacak berjalan gitu. Sakit apa? Sarap terjepit, kata kawan. Sakitnya na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allah jaga. Ginjal kita berfungsi untuk meresap racun sampai ke bawah. Astagfirullah. Ngapo Pak, kata kita, bypass, katanya apa? Operasi jantung besar. Di mana Tuhan siapkan onderdil cadangannya? Di betis, di lengan, diambil urat betis untuk dipasang di jantung. Sedemikian banyak ciptaan Allah untuk kita renungkan. Mengapa tidak menjadi iktibar bagi kita atas semua hal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat adalah taubat. Mari kita bertaubat baik pribadi maupun nasional, sehingga bencana yang akan datang tidak terjadi lagi. Bencana yang ada sekarang cepat tertangani. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.